Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan masuk materi di bab 2, yaitu sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, silakan berdoa masing-masing terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Saya akan menjelaskan materi yang ada di 2. Nah, pertama, silakan kalian mengamati gambar berikut. Berdasarkan gambar yang ada di tampilan layar itu, buatlah 5 pertanyaan mengenai gambar di atas berkaitan dengan sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Pertanyaan kalian itu nanti silakan diletakkan di forum diskusi di Google Classroom. Nantinya, siswa yang lain akan menjawab pertanyaan yang sudah dibuat oleh temannya. Begitu ya, anak-anak. Kemudian, kita masuk ke materi. Yang pertama, hakikat demokrasi. Demokrasi itu apa sih? Demokrasi itu kekuasaan di tangan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian, makna demokrasi sendiri, sebuah negara demokrasi itu dimaknai sebagai negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat. Jadi, yang penting itu kedaulatan rakyatnya, anak-anak. Kemudian, hakikat demokrasi yang berikutnya. Ciri-ciri pokok berjalannya sebuah proses demokrasi di suatu negara ada 3. 1. Pemerintah menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat. 2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pemerintah. 3. Adanya mekanisme tanggung jawab dari pemerintah. Kemudian, kriteria menentukan sebuah negara atau situasi agar demokratis ada beberapa. Yang pertama kekuasaan, kedua keadilan, 3 kesejahteraan, 4 peradaban, 5 afeksi, 6 keamanan. Nah, berdasarkan cara menyampaikan pendapat, demokrasi sendiri bisa dibedakan menjadi ada demokrasi langsung, kemudian ada demokrasi tidak langsung atau perwakilan, dan yang ketiga ada demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat atau bisa disebut dengan referendum. Berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara, demokrasi bisa dibedakan menjadi 2. Ada demokrasi parlementer dan demokrasi presidensil. Kemudian nanti untuk pengertiannya silakan kalian baca kitab kalian sendiri. Selanjutnya, ciri utama dari sistem demokrasi adalah tegaknya hukum di masyarakat dan diakuinya hak asasi manusia oleh setiap anggota masyarakat di suatu negara. Nah, makna demokrasi sendiri menurut Melvin terdapat 11 prinsip dasar yang harus ada di suatu negara. Yang pertama ada prinsip konstitusionalisme, kedua pemilihan yang demokratis, 3 negara dan pemerintah daerah, 4 pembuatan hukum, 5 peradilan yang independen, 6 kekuasaan oleh presiden, 7. Media yang bebas, 8. Peran kelompok kepentingan, 9. Hak publik untuk tahu, jadi harus transparansi ya, 10. Melindungi hak-hak minoritas, dan yang terakhir kontrol sipil terhadap militer. Sedangkan dalam persamaannya dalam masyarakat, harus terjadi persamaan politik, persamaan di depan hukum,
persamaan kesempatan, persamaan ekonomi, dan persamaan sosial. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Jika ada, silakan nanti kalian langsung menghubungi saya di forum diskusi ya. Kita masuk ke materi pembelajaran yang kedua, yaitu dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Langkah awal demokratisasi di Indonesia dimulai saat diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 3 November 1945 yang berisi anjuran untuk membentuk partai politik. Kemudian, periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia terbagi menjadi 4. 1. Demokrasi liberal, 2. Demokrasi terpimpin, 3. Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, dan 4. Demokrasi reformasi. Nanti silakan kalian buka kitab kalian ya. Sejarah pergantian kabinetnya pada saat demokrasi liberal ada Kabinet Nasir, Kabinet Sukiman Suwirjo, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali I atau Kabinet Ali Wongso, Kabinet Bahanuddin Harahap dari Masyumi, Kabinet Ali II, dan Kabinet Juanda. Sedangkan pada masa demokrasi terpimpin, Dekrit Presiden pada tahun 1959 menyatakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tidak berlaku lagi dan memberlakukan kembali UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada masa Orde Baru, ada keinginan untuk melaksanakan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang dianggap telah menyimpang dari Pancasila. Oleh sebab itu, sistem politik ini diberi nama dengan demokrasi Pancasila. Yang berikutnya, kemudian pada tahun 2004 untuk pertama kalinya bangsa Indonesia itu melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Saat itu pemilu diikuti oleh 24 partai politik. Nah, perilaku, kita masuk ke dalam bagian yang C ya, yaitu membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Nah, otomatis bagian ini menunjukkan bagaimana sih kita sebagai warga negara untuk berperilaku yang membangun kehidupan demokratis di negara kita. Perilaku yang harus kita lakukan ada yang pertama, menjunjung tinggi persamaan. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Membudayakan sikap bijak dan adil. 4. Membiasakan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan. 5. Mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Selain itu, masih banyak lagi ya anak-anak. Nanti silakan kalian cari. Berikutnya, dalam kehidupan keluarga, setiap anggota keluarga itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban ini hendaknya dihormati oleh setiap anggota keluarga. Next, sedangkan dalam hidup bermasyarakat, sangat diperlukan kerjasama untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Untuk itu, sikap saling menghormati sangat diperlukan. Nah, bisa kalian lihat di layar, itu foto itu menggambarkan tentang apa ya anak-anak? Iya, betul sekali. Jadi mereka itu bekerja sama untuk mendorong perahu. Karena kalau didorong satu orang jelas tidak akan kuat. Tapi jika bersama-sama pasti bisa. Next.
Sedangkan penerapan budaya demokrasi di lingkungan sekolah sendiri bisa diwujudkan dengan kita harus menerima perbedaan dan menghargai pendapat orang lain. Misalnya kalian punya pendapat, ya silakan disampaikan baik-baik. Begitu. Berbeda itu wajar, tapi kita harus bisa menyikapinya dengan baik. Tidak perlu karena berbeda akhirnya kita memusuhi dia. Itu bukan sikap yang baik ya, anak-anak. Selesai materi kita di bab 2. Terima kasih atas perhatian kalian. Selanjutnya silakan buka kitab kalian bab 2, kemudian belajar mandiri ya. Tadi ada beberapa materi yang tidak saya sampaikan, silakan kalian pelajari sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.